Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Aprila Widya Chandra dengan nomor NIM 226 11011169. Saya akan menyampaikan presentasi untuk mata kuliah manajemen pemasaran. Itu saya dengan nomor presentasi di 20, yaitu tentang memperkenalkan penawaran pasar baru. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung saja mulai presentasinya. Pertanyaan bab untuk presentasi ini adalah apa itu atau tantangan apa yang dihadapi perusahaan dalam mengembangkan produk dan layanan baru. Kemudian struktur dan proses organisasi apa yang digunakan manajer untuk mengelola pengembangan produk baru. Kemudian apa tahapan utama dalam pengembangan produk dan layanan baru. Nah, untuk tantangan yang dihadapi oleh perusahaan dalam pengembangan produk baru itu ada dua, itu tantangan yang berasal dari internal sendiri dan tantangan yang berasal dari eksternal. Kemudian untuk struktur dan proses organisasi yang digunakan manajer untuk mengelola itu ada struktur, contohnya seperti struktur sederhana, struktur fungsional, dan struktur multi divisional. Kemudian apa tahapan utama dalam pengembangan produk dan layanan baru? Baiklah, untuk tahapan utama dalam pengembangan produk baru itu ada opportunity identifikasi, ada desain, membuat desain rancangan produk baru, kemudian ada testing atau pengujian produk baru, kemudian ada introduction dan atau memperkenalkan produk baru atau jasa yang kita promosikan, kemudian ada lifestyle management. Itu tahapan-tahapan dalam pengembangan produk baru. Kemudian pertanyaan lagi ada apa cara terbaik untuk mengelola proses pengembangan produk baru. Untuk cara terbaik dalam pengembangan produk baru itu ada sistem yang sederhana dan efektif dalam pengorganisasian. Itu contohnya ada sistem MAP, di mana M itu adalah mengelola, memotivasi, kemudian menciptakan budaya cerdas atau mengambil risiko, kemudian ada rencana atau proses atau dan orang-orang yang akan terlibat dalam pengembangan produk baru. Kemudian pertanyaan berikutnya, faktor-faktor apa yang mempengaruhi tingkat difusi dan adopsi konsumen terhadap produk dan layanan yang baru diluncurkan? Itu ada beberapa hal yang mempengaruhi tingkat difusi dan adopsi konsumen tersebut. Di antaranya itu ada kerumitan atau kompleksiti, ada kesesuaian, ada keuntungan relatif, ada pengamatan, dan apakah produk tersebut dapat dicoba. Baiklah, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini salah satu contoh Johnson & Johnson menekankan pengembangan produk barunya. Seperti bisa dilihat di gambar. Kemudian ini ada kategori produk baru. Kategori produk baru itu ada beberapa macam. Misalnya produk baru itu adalah produk baru ke dunia yang baru diluncurkan, atau produk itu lini dari produk baru, artinya turunan dari produk yang telah ada sebelumnya. Kemudian ada penambahan produk baru, ada perbaikan, ada reposisi, dan atau pengurangan biaya. Jadi kita meluncurkan produk baru karena kita melakukan pengurangan biaya. Baik, selanjutnya dunia perusahaan yang paling inovatif itu ada salah satu contoh. Ini contoh-contoh perusahaan yang paling inovatif ya, yang sering mengembangkan produk baru. Contohnya ada dari Apple, Google, Toyota, umum Microsoft, IBM, Sony, dan lain-lain. Contohnya. Kemudian 7 konsep inovasi itu adalah lihat masa depan melalui mata pelanggan Anda ya, pelanggan konsumen. Artinya apa yang dibutuhkan konsumen gitu. Kemudian kekayaan intelektual dan kekuatan merek adalah aset utama. Kemudian gunakan teknologi digital untuk membuat alat bagi pelanggan dan membangun tim juara. Inovasi adalah keadaan pikiran, kemudian kecepatan sangat penting. Jadi dorong organisasi kita untuk cepat dalam berinovasi. Kemudian bermitra jika Anda bukan yang terbaik ya. Lanjut, itu faktor yang membatasi pengembangan produk baru. Itu ada kekurangan ide, ada pasar yang terfragmentasi. Itu pasar yang terfragmentasi ini maksudnya pasar di mana terdapat banyak perusahaan kecil dan menengah yang umumnya bersaing dalam sektor komersial atau industri yang sama. Jadi tidak ada yang dominan atau tidak ada yang bisa menentukan misalnya harga, tidak ada yang memonopoli pasar tersebut. Kemudian ada kendala sosial dan pemerintah, di
kemudian ada biaya pengembangan, ada kekurangan modal, ada waktu pengembangan yang dibutuhkan lebih cepat, dan siklus hidup produk yang lebih pendek. Itu beberapa faktor yang membatasi pengembangan produk baru ya. Kemudian tabel ini salah satu, ini contoh tabel untuk menemukan suatu produk baru yang sukses ini. Maaf memang kurang sedikit jelas dari tabelnya, kita skip saja. Kemudian apa itu tim Ventura? Sebuah tim Ventura itu adalah kelompok lintas fungsi yang ditugaskan untuk mengembangkan produk atau bisnis tertentu. Entrepreneur dibebaskan dari tugas lain dan diberikan anggaran dan kerangka waktu. Jadi mereka di tempat khusus untuk menciptakan produk, untuk mencari inovasi-inovasi terhadap pengembangan produk baru. Kemudian kriteria untuk tim Ventura itu, tim Ventura kepegawaian itu gaya kepemimpinan tim yang diinginkan, ada tingkat keahlian pimpinan yang diinginkan, ada keterampilan dan keahlian anggota tim, ada tingkat ketertarikan pada konsep, ada potensi imbalan pribadi, keanekaragaman anggota tim. Kemudian kita langsung ke gambar berikutnya, proses keputusan pengembangan produk baru. Jadi kita skip saja karena tabelnya juga kurang jelas. Kemudian cara menemukan ide baru yang hebat. Cara menemukan ide baru yang hebat itu jalankan sesi informal dengan pelanggan. Berikan waktu istirahat bagi orang-orang teknis untuk mengerjakan proyek itu. Jadi tim Ventura tadi juga bisa kita katakan demikian. Kemudian jadikan brainstorming pelanggan sebagai bagian dari tur pabrik. Brainstorming ini ide kreativitas dari pelanggan, artinya apa yang pelanggan bayangkan atau inginkan gitu ya. Kemudian ada survei pelanggan, kemudian lakukan penelitian kepada pelanggan. Baik, berikutnya, lebih banyak cara untuk menemukan ide hebat, ya, gunakan putaran berulang dengan pelanggan, siapkan pencarian kata kunci untuk memindai publikasi pelanggan, berlakukan pameran dagang sebagai misi intelijen, kemudian mintalah karyawan mengunjungi laboratorium pemasok, dan siapkan gudang ide. Ya, kemudian kita lanjut slide selanjutnya. Menggambar ide dari pelanggan, ya, ide pelanggan itu amati pelanggan menggunakan produk, tanyakan pelanggan tentang masalah dengan produk, artinya apa-apa yang pelanggan tidak sukai atau kendala yang pelanggan hadapi atau komplain pelanggan terhadap produk yang kita ciptakan. Tanyakan kepada pelanggan tentang produk impian mereka, ya, apa yang mereka harapkan, apa yang mereka butuhkan. Kemudian gunakan dewan penasihat pelanggan atau komunitas penggemar merek untuk mendiskusikan produk. Baik, kita lanjut berikutnya. Untuk generasi ide, yaitu teknik kreativitas, ini salah satu contoh. Di sini kita lihat contohnya adalah dari produk lipstick ya. Itu kreativitas lipstick contohnya dari ada beberapa tipe. Awalnya dulu lipstick mungkin hanya berbentuk seperti pensil, kemudian ada inovasi berikutnya lipstick berbentuk stick atau dioleskan, kemudian ada inovasi baru lagi, pengembangan lagi lipstick itu dalam bentuk cair, jadi dioleskan menggunakan kuas. Ini salah satu contoh kreativitas ya. Contoh kreativitas dari suatu produk lipstick. Baik, selanjutnya pemetaan lateral. Pemetaan lateral ini kita bisa lihat contohnya. Misalnya SPBU, di SPBU apa kebutuhan pelanggan selain SPBU? Tentu pelanggan mungkin membutuhkan makanan, makanya SPBU dan pelanggan, kafetaria di samping kafetaria, pelanggan ke kafetaria juga membutuhkan internet, kemudian sereal plus ngemil, permen juga anak-anak juga bermain, jadi juga membutuhkan mainan. Salah satu contohnya dia ada yang menjual produk coklat, tapi di dalam produk coklat itu ada mainan. Ini contoh pemetaan lateral. Juga salah satu contohnya ini audio dengan portable. Baik, selanjutnya variasi pada kegagalan. Itu variasi kegagalan, ada kegagalan produk kegagalan produk mutlak, kemudian kegagalan produk sebagian, dan kegagalan produk relatif. Baik, selanjutnya ini ada tabel produk ide perangkat peringkat. Saya skip saja kan juga kurang begitu jelas tabelnya. Lanjut dengan konsep dalam pengembangan konsep. Konsep dalam pengembangan konsep itu ada ide produk, konsep kategori, konsep merek, dan pengujian konsep. Lanjut, pengujian konsep. Pengujian konsep itu ada kemampuan berkomunikasi dan kepercayaan, kemudian butuh tingkat, kemudian tingkat kesenjangan, nilai keuntungan,
niat membeli, dan target pengguna atau kesempatan pembelian, frekuensi pembelian. Selanjutnya itu gambar, ini ada fungsi utilitas berdasarkan analisis conjoint. Itu lihat di sini utilitas atau kegunaannya ini dengan desain kemasannya, itu grafiknya meningkat, kemudian bisa juga menurun. Kemudian ini ada brand name, nama produk dengan kegunaannya dibandingkan kegunaan. Kemudian ini ada harga eceran dibandingkan dengan kegunaannya juga. Kemudian ini ada segel, ini good housekeeping seal, berarti segel pemeliharaan, gitu kan. Ini ada jaminan uang kembali. Baik, kita lanjutkan. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran itu ada ukuran, struktur, dan perilaku pasar sasaran, rencana harga, distribusi, dan promosi untuk tahun pertama. Kemudian sasaran penjualan dan laba jangka panjang, serta strategi bauran pemasaran dari waktu ke waktu. Baik, selanjutnya ini ada gambar penjualan siklus hidup produk dan 3 jenis produk. Itu ada produk pembelian yang satu kali pembelian. Ini produk yang jarang dibeli, gambar 2 di produk yang jarang dibeli. Kemudian gambar 3 ini adalah produk yang sering dibeli. Baik, selanjutnya ini proyeksi 5 tahun, laporan arus kas dalam ribuan dolar ini ya, skip saja. Kemudian ada pengembangan produk. Pengembangan produk itu ada penyebaran fungsi kualitas, QFD, itu tuh kualitas function development. Ada atribut pelanggan dan ada atribut teknik. Ini salah satu contohnya ini dari HP ya, contohnya ponsel, penggunaan ponsel. Kemudian selanjutnya ini ada pengujian prototype. Pengujian prototype itu ada pengujian alpha, pengujian beta. Pengujian beta itu ada metode urutan peringkat, metode perbandingan perpasangan, metode peringkat monadik. Kemudian ada pengujian pasar. Baik, selanjutnya pengujian pasar barang konsumen. Pengujian pasar barang konsumen. Ini ada penelitian gelombang penjualan, ada uji pemasaran simulasi, ada pemasaran uji terkendali, dan pasar uji. Uji keputusan pasar. Berapa banyak kota yang akan diuji, itu yang perlu menjadi bahan pertimbangan ya. Itu hal-hal yang perlu kita analisa atau menjadi bahan pertimbangan kita untuk uji keputusan pasar itu adalah berapa banyak kota yang akan diuji, kota yang mana yang akan diuji, berapa lama ujian itu akan kita lakukan, dan informasi apa yang harus kita kumpulkan dalam melakukan uji pasar tersebut, kemudian tindakan apa yang harus diambil. Baik, itu waktu masuk pasar juga itu ada beberapa kriteria ya. Ada entry pertama, artinya kita yang pertama kali masuk ke pasar. Kemudian entry paralel, artinya kita masuk berbarengan dengan juga produk yang lain. Kemudian kita masuk terlambat, artinya kita masuk di akhir dalam suatu pasar. Baik, selanjutnya kriteria untuk memilih pasar peluncuran. Itu ada potensi pasar, reputasi lokal perusahaan, ada biaya pengisian pipa, dan biaya media komunikasi. Baik, apa itu adopsi? Adopsi adalah keputusan individu untuk menjadi pengguna tetap suatu produk. Nah, jadi jika pelanggan sudah mengadopsi suatu produk, maka pelanggan akan selalu setia untuk menggunakan produk tersebut. Artinya pelanggan telah mengadopsi produk tersebut untuk dirinya sendiri, untuk memakai bagi dirinya. Baik, tahapan dalam proses adopsi itu ada kesadaran, minat, evaluasi, uji coba, dan adopsi. Baik, selanjutnya ini gambar kategori pengadopsi. Gambar kategori pengadopsi ini ada inovator, mulai menanjak grafiknya naik itu setelah dia menjadi mayoritas awal, kemudian menjadi mayoritas akhir ya, kemudian ketika mayoritas akhir menjadi berada di puncak grafik, kemudian menurun. Ini contoh waktu di bawah ini adalah waktu adopsi inovasinya. Baik, selanjutnya ciri-ciri inovasi. Ciri-ciri inovasi itu yang ke tengah relatif, kesesuaian, kompleksitas, divisibilitas, dan kemampuan berkomunikasi. Misalnya debat pemasaran. Untuk melakukan debat pemasaran ini, yang harus kita pertimbangkan adalah siapa yang harus Anda targetkan dengan produk baru, kemudian ambil posisinya. Kemudian satu, riset konsumen sangat penting untuk produk baru, perkembangan, atau yang kedua, riset konsumen mungkin tidak semuanya, namun membantu dalam pengembangan produk baru. Baik, diskusi pemasaran, pikirkan tentang produk baru terakhir
Anda membeli, apa produk yang Anda beli. Kemudian bagaimana menurut Anda keberhasilannya, dipengaruhi oleh 5 karakteristik atau bagaimana menurut Anda keberhasilannya dipengaruhi oleh 5 karakteristik dari suatu inovasi. Demikianlah presentasi dari nomor 20 yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.